Biar gak lama-lama lagi untuk kali ini Cek. Cek. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik SMK Kartini Jember. Ya, sebelum dimulai saya mau tanya baik yang mas-mas maupun mbak-mbak, mau langsung ke materi atau main tebak-tebakan dulu? Ya, saya punya 2 tebak-tebakan. Saya yakin nggak ada yang bisa. Ayo mas, kalau mau ikut main tebak-tebakan mas, ya. Pertama tentang persamaan, yang kedua tentang perbedaan. Oke, siap? Apa persamaan SMK dengan ular? Saya ulangi lagi, ada yang bisa? Itu. Ya, ada yang bisa? Apa persamaan SMK dengan ular? Ini Bu bisa Bu? Ya. Ular punya bisa. SMK bisa. Saya ulangi lagi. Ular punya SMK bisa. Mbak siapa namanya? Oke. Tebak-tebakan yang kedua, perbedaan ya. Perbedaan ini sekaligus menunjukkan kelebihan. Apa perbedaan atau kelebihan anak SMK dibandingkan anak SMA? Banyak. Teori. Oke, ada lagi? Ada lagi? Masih ada Ibu? Oke. Belum. Nanti. Ya. Jadi, ya. Coba dieja. Kita eja ya. SMA. Berarti ESEMA. Kalau SMK ESEMKA. Berarti apa kelebihan SMK? Huruf K. Tuh, betul. Jadi begini, ada filosofinya ya. Filosofinya yang pertama adalah K itu apa artinya? Kelebihannya K. Kompetensi. Ya, nggih Bu nggih. Anak SMK punya kompetensi. Ya, kalau nanti Anda ikut ujian skema ya, lulus, maka Anda akan mendapatkan sertifikat dari BNSP berlogo Garuda. Itu kalau dibuat ngelamar pekerjaan nggih Bu nggih, lebih diyakini oh ini berarti kompeten. Jadi kelebihan anak SMK tadi K yang pertama apa? Kompeten. Kedua, K-nya yang kedua apa? Kerja. Ini berarti mana tadi? Ya kerja ya. Jadi peluang atau kesempatan untuk mendapatkan kerja itu lebih banyak. Ya. Yang ketiga apa? Apa yang biasanya selama ini dibanggakan anak SMA? Anak SMA bisa melanjutkan kuliah. Pertanyaannya, apakah anak SMK
tidak bisa melanjutkan kuliah? Yakin ya? Ya. Jadi bisa. Jadi 3K-nya itu kelebihannya apa tadi? Kompeten, kerja, dan bisa kuliah juga. Ya. Di mana biasanya kalau anak SMK yang sama-sama vokasi? Politeknik ya. Oke. Mau dikasih Bu? Tadi apa tadi? Lebih banyak teori dengan praktek. Boleh? Kalau mau. Udah kadung maju Bu kasih. Ayo Mbak. Mbak. Boleh. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya begitu SMK itu pertama bisa, yang kedua memang keren ya. Saya saking cintanya sama SMK, saya memilih istri aja guru SMK. Ya, saya memilih istri guru SMK, tapi SMK di Bondowoso ya. Mas mungkin bisa klik yang link tree tadi. Ada ya? Nah, ya, jadi nama saya Edi Wiharjo. Tapi kalau di media sosial Anda cari Edi Jo, JO. Ya. Facebook FB. Personal Mas. Yang FB personal, yang nomor 4 dari bawah. Kirinya panah. FB personal. Itu kirinya panah. Iya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, anak saya yang kedua itu di Politeknik. Ya, di Politeknik. Yang tengah di Politeknik Politeknik juga ya. Jurusan manajemen informatika ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kakaknya ini selisih 1 tahun, sekarang masih kuliah. Adiknya ini sudah kerja. Jadi jangan khawatir yang memilih SMK maupun Poltek nantinya ya. Itu bisa kerja, bisa cepat kerja ya. Nah, cuman saya berbagi tips ya. Adik-adik ini punya media sosial. Nanti, ini zaman anak saya kemarin tes, itu bukan lagi lamaran, tetapi yang diminta apa? Tolong berikan link media sosial Anda. Ya, apa nanti kira-kira sama instansinya itu? Dicek satu persatu, apakah ada foto yang melet-melet? Ada kan yang melet-melet itu kayak apa? Kayak itu sebaiknya mulai sekarang dibersihkan. Ya, dibersihkan ya. Kemudian pernah mempermainkan hewan? Kucing, kemudian dipukul atau apa gitu, terus direkam, terus ditaruh di Instagram atau tempat yang lain. Kalau masih ada, bersihkan. Nanti perusahaan atau pemberi beasiswa melihatnya dari track record media sosial itu. Ya. Oke. Balik lagi Mas. Ya. Jadi ke slide presentasi Mas. Ya. Jadi tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Waka, gitu.
Ada 3 jurusan. Akuntansi, mana akuntansi? Cewek semua. Ada yang cowok? Gak ada. Gak ikut. Oh, ada di belakang. Bisnis digital ya. Oh, ada cowoknya ya. Berarti yang cowok ini kebanyakan apa? Desain komunikasi visual. Oke, keren-keren ya. Nah, jadi nanti oh ya, tadi saya cerita ya, ini pengurus cabang di Jember, RTIK, kemudian relawan, narasumber nasional, gerakan literasi digital dan makin cakap digital. Ya, saya tadi sudah diceritakan, saya juga sebagai dosen di Universitas Jember. Jadi adik-adik kalau mau kuliah nanti bisa memilih Poltek, bisa memilih UNED. Saya kasih informasi ya. Informasi ini penting, tidak banyak orang yang tahu. Sekarang masuk kampus UNED itu gratis. Betul, mumpung masih gratis ya, 3 tahun lagi itu Anda segera masuk kampus UNED aja ya. Kalau nggak percaya, saya setiap hari itu keluar masuk nggak pernah ditanya sama satpam itu, Pak bayar tiket masuk dulu Pak gitu ya. Nggak pernah. Jadi kalau masuk UNED, masuk kampus UNED itu gratis. Kalau kuliah baru bayar. Loh, iya, masuk kampus UNED masa gini? Pak bayar tiket dulu gitu ya, mau masuk. Oke. Ya, berikutnya next. Ya, jadi adik-adik tahu jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 200 jutaan. Yang bisa ngakses internet ada berapa? 75%-an ya, hampir 75 ya. Itu kalau ada 4 orang, ya 4 orang, setiap 4 orang ya, ini kan 25%. 50%, 75%. Berarti apa? Setiap 4 orang, 3 orang itu bisa mengakses internet. Jadi keren ya. Tetapi memang ada orang yang punya device lebih dari 1. Ya, HP, punya tablet gitu ya, atau 1 device tetapi kartunya 2. Ya. Nah, tetapi kelemahannya adalah itu adik-adik ya, kita masih lemah di indeks atau subindeks keahlian. Makanya kami datang ke sini ini ada berapa? Ada 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah digital skill, disingkat cakap digital. Kemudian yang kedua aman digital atau digital safety, nanti akan disampaikan oleh Mbak pemateri yang berikutnya ya. Jadi C cakap, A aman, B budaya, E etis yang disampaikan Mas Guntur tadi. Jadi kalau disingkat apa? Saya ulangi lagi, cakap, aman, budaya, etis. Kalau disingkat cabe. Jadi kita akan menyampaikan cabe ya. Tapi cabenya tidak diulang ya. Cabenya sekali saja. Oke, lanjut Mas. Nah ini adik-adik ya. Dalam waktu yang singkat ini saya tidak akan membahas semua ya. Ada 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, manfaatkan teknologi. Sudah pernah mengerti artificial intelligence, AI? Tahu ya. Apa yang diketahui dari artificial intelligence? Aplikasi apa yang foto 360 itu? Yang dari bergelombang menjadi halus mulus gitu. Itu aja. Banyak sebenarnya ya. Mas boleh open ChatGPT Mas.
Adik-adik, ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis artificial intelligence. Apa namanya? Kecerdasan artifisial. Artificial itu buatan, intelijen itu adalah kecerdasan. Berarti artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Dia bisa seolah-olah berpikir seperti manusia. Ya. Nah ini, jadi kita tinggal mengetikkan pertanyaan. Coba Anda mau tanya yang spesifik, apa yang mau diketahui? Boleh salah satu menyebutkan? Mau nanya sesuatu? Apakah bumi bulat? Keren ya? Ada lagi yang lebih spesifik. Mau tanya apa? Mau tanya? Apakah? Apa yang lebih spesifik? Ukurannya apa? Atau gini spesifik, dibandingkan dengan apa? Berapa ukuran, bandingkan ukuran bintang dengan apa? Dengan bulan misalkan. Tapi bintang itu banyak ya. Mungkin bandingkan ukuran bulan dengan bumi. Ya, bumi. Kalau bumi satu, bulan satu gitu ya. Kalau bintang banyak. Matahari itu termasuk salah satu bintang yang paling dekat. Ya. Nah, bumi jauh lebih besar dari bulan. Ya, diameternya adalah sekitar itu ya. Jadi dalam Al-Quran bumi jauh lebih besar. Oke, tapi adik-adik ya, meskipun ini literasi punya kelebihan seperti ini, tetapi perlu lebih bijak ketika menggunakan. Kenapa? Karena kita akan tumpul biasanya kalau lama-lama nggak dipakai. Satu contoh misalkan kita berhitung lebih sering menggunakan kalkulator, lama-lama kita tidak bisa berhitung. Oke, yang berikutnya kembali ke yang link 3, Mas. Nah, adik-adik, karena Anda SMK, jadi nanti Anda punya dua pilihan. Yang pertama menjadi pemakai, user, atau pembuat aplikasi. Ya. Yang contohnya, nih saya berikan contoh. Boleh ke bawah, Mas? Yang blok paling bawah, ya. Jadi ini adalah blog yang saya kelola. Jadi saya di samping dosen, saya juga web developer, jadi pengembang situs web. Ya. Jadi adik-adik yang punya DKV nanti bisa desain logo. Nah ini logo-logo yang ini saya buat sendiri juga. Ya. Nah kemudian adik-adik yang tidak punya produk misalkan, itu bisa satu contoh, boleh buka ciptaloka.com. Sudah nggak aktif? Ya,
Jadi adik-adik, ada beberapa pilihan untuk berusaha memanfaatkan dunia digital. Yang pertama, Anda bisa membuat produk sendiri, ya. Yang kedua, Anda bisa menjadi dropshipper. Tahu dropshipper apa? Kita nggak punya barang, ada 3 pihak nih ya. Ada teman Anda mau beli, kemudian kita ngambil barang. Oh ini ya. Nah ini satu contohnya Ciptaloka. Kalau yang mana di DKV? Ya, yang DKV bisa desain gambar bagus ya. Kemudian Anda bikin akun di Ciptaloka. Ciptaloka ini bisa membuatkan mewujudkan ide-ide Anda. Ya, seperti ini. Mau dibikin kartu, dibikin semuanya bisa ya. Nanti bisa dijual juga. Jadi misalkan Anda biayanya Anda berikan 50, Anda bisa menjualnya lebih dari 50.000. Itu antara lain adik-adik kesempatan yang bisa diberikan kepada Anda sebagai siswa SMK. Ya. SMK apa tadi? SMK Bisa. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin menanyakan